Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran amma ba'd. Baik, insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita tentang kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan rahimahullah, Al-Injil alladzi anzalahu Allah Ta'ala ala Isa sallallahu alaihi wasallam wa huwa musaddiqun lit-Taurah wa mutammimun laha. Kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa namanya adalah Injil, yang artinya adalah bisyarah, yaitu kabar gembira. Dan dia adalah termasuk kitab Allah sebagaimana yang disampaikan oleh mu'alif di sini, diturunkan kepada Isa alaihissalam berdasarkan firman Allah, wa atainahul injil, dan kami berikan kepada dia, itu kepada Isa al-Injil, wa huwa musaddiqun lit-Taurati wa mutammimun laha. Dan kitab Injil ini membenarkan apa yang ada di dalam Taurat, tidak mendustakannya. Membenarkan artinya menyatakan bahwasanya apa yang ada di dalam Taurat, yaitu Taurat yang asli yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, ini adalah benar adanya. Karena Nabi Isa alaihissalam adalah termasuk Anbiya Bani Israel. Kitabnya adalah kitab Taurat. Apa yang diturunkan kepada beliau berupa Injil, ini hanya sekedar musaddiq, membenarkan, dan dia adalah mutammim, menyempurnakan. Sehingga kalau diperhatikan, maka hukum-hukum itu ada di dalam Taurat. Adapun di dalam Injil, maka ini kebanyakan adalah tazkiyatun nufus, ya, pembersihan hati. Adapun syara', itu syariat, hukum-hukum, maka ini dalam Taurat. Bani Israel kalau hanya berpegang dengan Injil saja, maka banyak cara-cara ibadah syariat yang tidak disebutkan di situ. Sehingga mereka harus kembali kepada Taurat. Dan Injil ini hanyalah musaddiq, dan dia adalah mutammim, membenarkan, dan dia adalah menyempurnakan. Allah SWT mengatakan, wa atainahul injila fihi hudaw wa nur. Kami telah berikan kepadanya, yaitu kepada Isa, Injil yang di dalamnya ada petunjuk dan juga cahaya. Taurat petunjuk dan juga cahaya. Al-Quran juga demikian. Injil juga demikian. Cahaya yang dengannya kita terang kehidupan kita. Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurat, dan dia membenarkan apa yang datang di depannya berupa Taurat. Wa hudan, dan dia adalah petunjuk. Wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai mau'izah, sebagai nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Dalil bahwasanya Injil ini diturunkan kepada Isa, namanya adalah Injil, dan dia adalah petunjuk dan juga cahaya bagi Bani Israel atau manusia-manusia yang diutus kepada mereka. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum, dan supaya kami menghalalkan untuk kalian apa yang diharamkan atas kalian. Dan supaya aku, itu ini adalah ucapan Nabi Isa, wali uhilla lakum, dan supaya aku menghalalkan untuk kalian, yaitu Bani Israel, ba'dalladzi hurrima 'alaikum, sebagian dari apa yang diharamkan atas kalian. Menunjukkan bahwa di sana ada beberapa perkara yang dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalam yang sebelumnya diharamkan. Dan Allah SWT menurunkan syariat sesuai dengan apa yang dia kehendaki. Mengharamkan kepada sebagian orang dan menghalalkan bagi sebagian yang lain. Menunjukkan bahwasanya Nabi Isa alaihissalam datang sebagai mutammim. Beliau menyempurnakan apa yang datang sebelumnya berupa Taurat. Ada sebagian yang diharamkan atas Bani Israel, dihalalkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Taib. Wali uhilla lakum ba'dalladzi hurrima 'alaikum. Demikian pula ya, di dalam Injil ini ada beberapa isinya yang sudah dikabarkan kepada kita. Sifat Nabi Muhammad, sifat sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian juga bisyarah, ya, berita gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad SAW. Ini diantara yang kita ketahui, ya, diantara isi dari Injil. Dan Injil sebagaimana Taurat juga sudah dirubah oleh orang-orang Bani Israel, sehingga Injil yang ada sekarang itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, ya, karena Allah SWT menurunkan Taurat dan Injil secara langsung. Taurat kepada Nabi Musa dan Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Injil yang ada sekarang itu bukan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa, tapi itu adalah Injil yang ditulis oleh sebagian manusia. Ya, di sana ada Injil Matta, ada Injil Yohanes,
ada Matius. Itu siapa mereka? Mereka adalah para penulis Injil yang datang jauh setelah Nabi Isa alaihissalam. Adapun Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam, maka ini tidak diketahui keberadaannya. Sehingga ini menjadi termasuk di antara sebab kenapa sudah berubah dan sudah bukan asli lagi seperti yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan kalau kita perhatikan, ya kita bandingkan satu Injil dengan Injil yang lain, ya banyak di sana perbedaan. Ya kita bandingkan antara Injil A dengan Injil B dengan Injil C. Ya di tempat yang sama babnya tuh pasalnya, ternyata di situ keterangannya berbeda satu dengan yang lain. Ya menunjukkan tentang bahwasanya Injil yang sekarang sudah dirubah. Baik, kemudian yang selanjutnya Az-Zabur, kitab Az-Zabur alladzi atahu Allah Ta'ala Dawud sallallahu alaihi wasallam. Kitab Az-Zabur yang Allah turunkan kepada, yang Allah berikan kepada Nabi Dawud. Az-Zabur artinya adalah Alkitab. Kalau Taurat artinya adalah syariah. Al-Injil artinya adalah kabar gembira. Kalau Az-Zabur artinya adalah kitab. Allah SWT mengatakan walaqad katabna fiz zabur min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Dan sungguh kami telah menulis di dalam Az-Zabur, yaitu di dalam Alkitab. Itu makna Az-Zabur. Taib diturunkan kepada Nabi Dawud berdasarkan firman Allah wa ataina Dawud zabura. Dalam dua ayat yang di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan dengan lafaz yang sama wa ataina Dawud zabura. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Dawud Az-Zabur. Maka kita yakini namanya adalah Az-Zabur, diberikan oleh Allah kepada Nabi Dawud alaihi salam. Baik. Yang keempat adalah Suhufu Ibrahim wa Musa alaihi salatu wassalam. Suhuf, lembaran-lembaran Ibrahim, Nabi Ibrahim. Di antara yang diturunkan kepada para rasul adalah Suhuf Ibrahim. Allah SWT mengatakan Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufnya Nabi Ibrahim dan juga Nabi Musa. Suhuf artinya adalah lembaran-lembaran. Dan Allah SWT mengatakan am lam yunabba bima fi suhufi Musa wa Ibrahim alladhi waffa. Bukankah, apakah telah dikabarkan kepadanya dengan apa yang ada di dalam suhufnya Musa dan juga Ibrahim yang telah menyempurnakan. Berarti Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki suhuf, dan sekarang sudah tidak diketahui di mana keberadaan suhuf Nabi Ibrahim. Cuma Allah SWT menyebutkan sebagian isi muatan yang terkandung di dalam suhuf Ibrahim, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat Al-A'la dan juga surat An-Najm. Disebutkan di situ tentang sebagian isi dari suhuf Ibrahim. Wa Musa alaihi wassalatu wassalam, dan suhufnya Nabi Musa. Suhuf Musa ada yang mengatakan ini adalah sama dengan Taurat. Jadi Taurat nama lainnya adalah Suhuf Musa atau Kitabu Musa, Al-Furqan, Al-Kitab. Ini adalah nama-nama dari Taurat. Ada yang mengatakan Suhuf Musa ini adalah nama lain dari Taurat. Dan ada yang mengatakan ini adalah kitab tersendiri. Ada Suhuf Musa, ada kitab Taurat. Bagi yang mengatakan Suhuf Musa dengan Taurat adalah satu, berarti jumlah kitab yang sampai kepada kita namanya itu ada 5. Suhuf Ibrahim, Taurat, Injil, Zabur, ya, dan Al-Quran. Ya, tapi kalau yang membedakan maka semuanya ada 6. Taib. Demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Seolah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.